Dicocok nyamuk demam berdarah saja tumbang, betul tidak? Kita miliki banyak hal, tapi jangan sampai kita merasa aman oleh apapun yang kita miliki, karena rasa aman hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menjilat kepada atasan orang-orang karena dia enggak jadi jaminan rezeki. Tapi kan gara-gara saya punya relasi dia, rezeki saya jadi banyak, belum tentu. Baru sebagian yang ditunggui. Karena rezeki itu yang dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, yang dinafkahkan itu rezeki. Selebihnya baru bagian nunggui saja. Kelihatannya tapi kan punya uang ratus-ratus juta, baru sebagai penunggu. Belum tentu rezekinya. Bikin aja sakit mah, bubur rezeki kita. Bikin aja sariawan, nggak tahan walaupun kita punya perkebunan cabai, nggak akan masuk satupun juga. Bikin saja apa kolesterol atau apa, nggak bisa makan daging. Kasih penyakit gula, ditimbang makanan kita. Santri bisa makan bala-bala yang nggak punya apa-apa, tapi punya rumah, punya istana, belum tentu bisa makan enak. Kasih oleh Allah penyakit gula, kemut saja. Saudara sekalian, jadi jangan anggap kaya yang banyak uang, rezekinya belum tentu banyak. Beliau baru sebagai penunggu saja, ya. Jadinya rezeki adalah kalau kita bisa menafkahkan, maka jangan bergantunglah kepada siapapun, harus bersihkan hati kita. Tiada yang digantungi illallah, kecuali hanya Allah. Pergi ke dokter, silaturahmi aja ke dokter, mada enggak menyembuhkan, ya. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau bergantung ke dokter, udah beli obat, beli resep, belum sembuh, kecewa. Pada saya sudah bayar 500.000, sudah beli resep sekian, ya kalau belum sembuh udah pasti keluar. Itu uang itu memang rezeki apotek. Kalau tidak ada yang sakit, siapa yang beli obat? Ya sudah, keluar uang nggak apa-apa. Ya Allah, niat ikhtiar semoga jadi amal, niat ke dokter jadi amal, sembuh atau tidak adalah milikmu. Engkau yang menitipkan penyakit, engkau pula yang menyembuhkan. Semoga ikhtiar ini jadi amal soleh. Begitu. Mau menikah datang, jangan takut kepada calon mertua, karena yang menentukan pernikahan bukan calon mertua, Allah. Kita terhalang karena kita terlalu banyak berharap dari calon mertua, ya. Tapi doa realistis itu calon mertua enggak setuju kepada saya. Renungkan apa hikmahnya. Istiqoroh yang baik, sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Kalau mendekat tuh bukan hanya mintanya saja, ya. Apa nih yang perintah Allah yang belum saya lakukan? Oh, saya sudah tahu ilmu ini tapi belum, saya harus lakukan. Oh, saya tahu ilmu tepat waktu tapi belum. Oh, saya tahu ilmu sedekah, saya tahu ilmu menutup aurat tapi belum. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Bukan hanya istiqorohnya saja, ya. Dia sibuk istiqoroh, sholat yang lain tidak. Itu seperti pakai dasi tapi tidak pakai aksesoris wajib lainnya. Saudara sekalian, tidak sulit bagi Allah membalikan hati mertua, betul tidak? Apa susahnya membolak-balik hati mertua, hati atasan, hati siapapun, karena setiap hati ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersihkanlah hati ini dari bergantung kepada siapapun. La haula wala quwwata illa billah. Terus sejak setiap lihat siapa-siapa, semua makhluk itu tiada daya, semuanya adalah milik Allah. Oh, dunia berikut isinya adalah milik Allah. Manusia itu cuma nebeng sebentar. Utek. Dah manusia begitu. Oh, pejabat itu juga milik Allah. Oh, pejabat juga akhirnya jadi tua, terus mati. Gak bisa dibawa dunia yang mati-matian dia cari, kan begitu. Dia membangun rumah megah, mati nggak dibawa rumahnya, dia tetap aja dikubur. Dunia ya di sini saja, nggak kemana-mana, betul tidak? Dunia ya di sini, manusia cuma ketek nginep di sini, dah, dah, nggak kemana-mana. Oh,
semuanya milik Allah. Nanti kita jadi nggak bisa membedakan mana yang punya mobil dan mana supirnya, sebab dua-duanya nebeng. Mobil milik Allah. Lihat bos dengan tukang ngetik sama ya, dua-duanya adalah hamba Allah yang dibagi-bagi tugas aja. Bos pakai dasi, yang itu bagian bawa lap sama ya, kain. Saudara sekalian, jadi nanti jenderal dengan prajurit sama, dua-duanya bakal mati ya. Hakim dengan terdakwa sama, betul tidak? Saudara terdakwa divonis hukuman mati, padahal hakimnya juga sudah divonis oleh Allah ya. Jadi ini hanya memperjelas waktu kan begitu. Tidak jarang hakim lebih duluan meninggal daripada terdakwanya, tergantung jadwal. Saudara sekalian, jadi kita lihat nanti dunia ini tidak jadi tempat penggantungan kita. Allah satu-satunya yang menguasai setiap makhluk. Enak. Kalau hati makin bersih dari berharap, kita tidak akan menjilat kepada manusia. Buat apa minta-minta begini? Minta-minta bikin hina. Padahal nggak pakai minta-minta juga. Kalau kita mau bekerja dengan bagus, mintanya kepada Allah, ya memang setiap orang sudah ada rezekinya. Walaupun gaya segala dipakai, kalau begini nggak ada harganya. Udah pakai pistol, borgol, begini. Pakai jas, pakai dasi, begini. Kenapa dia minta-minta? Karena dia belum mengenal bahwa rezeki dari Allah, tidak usah dengan menghina-hinakan diri begitu. Benar ada beberapa yang akan berjumpa dengan rezekinya dengan kerja yang sangat keras, tapi kalau tidak dengan menghinakan diri, dia tetap akan berjumpa dengan rezekinya. Demikian, mudah-mudahan saja uraian ini membuat kita tidak panik dalam menghadapi krisis seperti apapun, karena memang krisis adalah bagian daripada tarbiyah dari Allah. Ujian adalah tarbiyah dari Allah. Tuh begitu. Ujian atau apa ya? Yalah, terserah saudara saja. Yang pasti kita tidak punya pilihan dalam hidup ini kecuali harus mengarunginya dengan pertolongan Allah. Ya, capeklah ngandelin kemampuan diri mah, betul tidak? Minta tolong kepada orang lain juga sama, lagi pada rusing, betul tidak? Minta tolong ke dokter, dokter juga lagi pusing. Maka minta tolonglah kepada Allah, hakikatnya, syariatnya lewat makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan Allah yang Maha Agung yang sedang menatap, mendengar kita, mengaruniakan kepada kita kemampuan membersihkan akidah kita dari segala sesuatu ketergantungan selain Allah, membersihkan hati kita dari segala kebusukan terhadap makhluk-makhluknya, ya. Lalu membersihkan juga perut kita dari apa yang diharamkan, sehingga dari ujung rambut sampai ujung kaki semua bersih, halal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.